Di sebuah lingkungan yang terlihat damai dan penuh kehangatan, tinggal sepasang suami istri, Rudy dan Lina. Rudy adalah pria yang memilih untuk menjadi ayah rumah tangga setelah menikah dikarenakan sulitnya mendapatkan pekerjaan. Lina, seorang wanita karir yang sukses, meski Rudy merasa perlahan nyaman tapi malu dengan perannya, ada sesuatu yang mulai mengusik hatinya, ketidakmampuannya memenuhi ambisi hidupnya sendiri. Sementara itu, di sebelah rumah mereka tinggallah seorang perempuan janda muda yang baru ditinggalkan lakinya yang entah kemana. Ia menjadi wanita ibu rumah tangga yang masih mencari pekerjaan dan masih baru berbisnis di rumah tersebut. Ia baru hadir di lingkungan itu. Ia mulai beradaptasi. Ia mencoba lebih berkenalan dengan tetangga-tetangga lainnya. Terutama ia melihat Rudy, seorang laki-laki yang sudah berkeluarga namun hanya di rumah. Apakah ini ada kesempatan untuk perempuan tersebut mendekatkan diri kepada Rudy, menjadi penghancur dalam rumah tangga orang lain, atau hanya kita lanjutkan kisahnya? Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Akan Kuceritakan. Saya akan ceritakan kisah-kisah menarik yang akan buat kamu terbawa dalam suasana. Jika ada cerita kamu yang ingin kamu ceritakan, tulis di komentar video ini. Klik tombol subscribe, like, share, dan klik lonceng notifikasi agar kamu dapat terus menikmati cerita dan kisah di channel YouTube ini. Mari kita dengarkan bersama. Rudy bangun pagi-pagi. Suara alarm yang menyebalkan menggema di kamar tidurnya. Ia meraih ponsel di meja samping tempat tidurnya dan menatap layar yang menunjukkan pukul 6.30 pagi. Lina sudah berangkat sejak pagi, seperti biasa. Pekerjaan yang menuntutnya sering kali membuatnya harus meninggalkan rumah sebelum fajar menyingsing. Rudy menarik selimut dan memejamkan mata sejenak, berpikir tentang rutinitas hariannya yang sangat sepi. Ia mengambil nafas dalam-dalam dan bangkit dari tempat tidur. Setelah menyelesaikan sarapan untuk anak-anak dan menyiapkan pakaian mereka untuk sekolah, Rudy melangkah keluar untuk menjemur pakaian. Udara pagi terasa segar, namun sedikit sangat dingin, dan ia menyukai ketenangan yang saat ini. Ketika ia berjalan menuju halaman belakang rumah, terdengar suara dari sisi rumah tetangga. "Selamat pagi, Rudy," sapa seorang wanita dengan senyum cerah dan indah. Namun, Rudy melihat bukan hanya senyumnya, tetapi ia menatap wajah dan bentuk tubuhnya sangat membuat Rudy menjadi terbangun pagi-pagi itunya. Rudy tersentak, terkejut melihat siapa yang menyapanya. Ternyata itu adalah Mira, tetangga baru mereka yang baru pindah ke lingkungan ini sekitar 2 minggu lalu. Mira sedang menyapu daun-daun kering yang berserakan di halaman depan rumahnya, mengenakan kaos longgar dan celana panjang yang membuat nampak sedikit oleh Rudy. Rambutnya yang tergelai tertiup angin pagi. "Oh, pagi, Mira," jawab Rudy dengan sedikit kikuk. Memaksakan senyum, ia tidak sering berinteraksi dengan tetangga baru, apalagi wanita seperti Mira yang tampaknya penuh dengan energi. Mira mengangguk, melanjutkan pekerjaannya dengan riang. "Aku baru saja mulai bersih-bersih, rumahku masih berantakan, dan aku merasa perlu sedikit beraktivitas di luar." Wajahnya menyiratkan kehangatan yang membuat Rudy merasa nyaman. Dan kita tahu masing-masing,
meskipun ia tidak terlalu mengenalnya. Rudi melangkah lebih dekat. Iya, cuaca memang enak buat bersih-bersih, apalagi itu. Apa kabar Mira? Semoga sudah merasa nyaman ya di sini. Terima kasih Rudi, itu apa ya? Kami sudah mulai terbiasa, meskipun masih ada banyak hal yang harus diatur, jawab Mira, menatap sekeliling. Aku senang akhirnya bisa keluar rumah dan berbicara dengan seseorang. Mungkin aku sudah terlalu lama berada di dalam. Percakapan ringan itu terasa menyenangkan, sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Rudi merasa sedikit terkejut, mengingat selama ini hanya berbicara dengan tetangga secara singkat dan biasanya lebih banyak dengan Lina. Namun hari ini merasa lebih rileks. Mira memiliki cara berbicara yang menarik tanpa pretensi, penuh perhatian, dan seolah-olah dia benar-benar mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulutnya. Jika ada sesuatu yang bisa kubantu, beritahu saja aku, kata Rudi. Rasa ada sedikit kedekatan meskipun mereka bercakap hanya seputar cuaca dan kehidupan sehari-hari. Aku sering di rumah, jadi tidak masalah. Mira tersenyum, matanya berkilau sedikit. Itu sangat baik, Rudi. Mungkin suatu saat aku bisa mampir untuk ngobrol lebih lama. Aku merasa kesepian sejujurnya. Rudi terkejut mendengarnya, tetapi ada rasa empati yang muncul dalam dirinya. Oh, aku mengerti. Aku juga lebih sering di rumah, jadi kadang merasa sepi juga nih. Tapi pasti akan lebih menyenangkan kalau kita bisa saling berbicara lebih banyak. Percakapan mereka berlanjut selama beberapa menit. Rudi merasa sedikit canggung, tetapi kehangatan dalam diri Mira membuatnya merasa lebih nyaman. Namun, percakapan itu terhenti ketika Lina tiba-tiba datang pulang dari kantor. Rudi menoleh dan melihat istrinya yang baru saja menutup pintu mobilnya. Lina melambaikan tangan dengan senyum khasnya, namun ekspresinya berubah sedikit datar saat melihat Rudi berbicara lama dengan Mira. Pulang cepat ya, kata Lina dengan nada lembut, meskipun ada ketegangan yang samar di ujung suaranya. Iya, tadi sempat ngobrol dengan Mira nih, jawab Rudi sambil melirik Mira yang masih menyapu halaman. Mira tersenyum kecil kepada Lina. Pagi, Lina. Aku hanya sedang sedikit bersih-bersih halaman. Semoga tidak mengganggu ya. Lina mengangguk, meski ada sedikit ketegangan yang tidak bisa disembunyikan di wajahnya. Tidak, tentu saja tidak. Senang bertemu denganmu, Mira. Tapi di dalam hati Lina mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda nih. Ia merasakan ketidaknyamanan kecil, meskipun ia tidak bisa menjelaskan mengapa. Setelah pertemuan singkat itu, Rudi dan Lina masuk ke dalam rumah dan suasana yang semula ceria kini terasa sedikit kaku. Rudi tidak bisa mengabaikan perasaan aneh yang menyelimuti dirinya. Ia merasa tidak nyaman, tetapi tidak bisa menjelaskan kenapa. Lina duduk di meja makan dan mulai membuka tasnya. Kamu berbicara lama dengan Mira ya? Apa yang kalian bicarakan? Rudi terdiam sejenak. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Oh, hanya obrolan biasa tentang cuaca dan kehidupan di sekitar sini. Aku rasa dia sedang beradaptasi sih dengan lingkungan baru. Jawabnya dengan santai. Lina mengangguk, meskipun ia tidak sepenuhnya percaya pada penjelasan si Rudi. Baiklah, jawabnya singkat, namun nada suaranya terdengar sedikit cemas. Namun bagi Rudi, pertemuan itu terasa berbeda. Ada sesuatu tentang Mira yang membuatnya ingin berbicara lebih banyak. Setiap kali ia memikirkannya, hatinya berdebar lebih kencang dari biasanya. Beberapa hari setelahnya, percakapan mereka semakin sering. Setiap kali Rudi keluar rumah, ia menemukan Mira sedang menyapu halaman yang nampak menggoda, memangkas tanaman atau sekadar duduk di teras. Percakapan kecil berlanjut menjadi percakapan panjang tentang berbagai hal, mulai dari hobi, pekerjaan, hingga masalah pribadi yang mereka hadapi. Rudi menemukan diri mereka berbicara tanpa henti, berlarut-larut, seperti menemukan teman lama yang sudah lama hilang. Mira selalu tahu apa yang harus dikatakan,
memberikan rasa tenang yang Rudi tidak tahu ia butuhkan. Suatu sore, saat Rudi sedang memperbaiki pagar di halaman belakang, Mira datang mendekat dengan secangkir teh hangat di tangannya. "Ini buatmu, Rudi," katanya sambil tersenyum. "Aku membuat lebih banyak dari yang aku butuhkan. Jangan khawatir, ini tidak mengandung apapun yang bisa membuat kamu merasa aneh kok." Rudi terkekeh menerima cangkir teh itu. "Terima kasih, Mira. Kamu memang benar-benar baik sih." "Tidak masalah," jawab Mira, duduk di sampingnya. "Kadang kita semua butuh waktu untuk berbicara, kan?" Rudi merasa sesuatu yang berbeda setiap kali mereka berbicara. Ada kehangatan yang membuat mereka lebih hidup, sesuatu yang jarang ia rasakan. Ia mulai menghabiskan waktu lebih banyak bersama Mira. Bahkan jika itu hanya sekedar berbicara, tanpa sadar mereka mulai berbagi lebih banyak tentang hidup mereka. Dan sebuah kedekatan mulai berkembang. Sebuah perasaan yang tak bisa dijelaskan, namun terasa nyata. Pada malam itu, Rudi tidak bisa tidur. Percakapan mereka berputar-putar di pikirannya. Meskipun ia tidak berniat untuk melukai Lina, ia merasa ada sesuatu yang lebih dari sekedar pertemuan biasa dengan Mira. Sesuatu yang tidak ia inginkan, namun sulit ia hindari. Dan di luar sana, di halaman yang sudah gelap, Mira juga merasa hal yang sama. Tetapi seperti Rudi, ia tidak bisa menjelaskan perasaannya. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan meskipun Rudi merasa semakin dekat dengan Mira, ia tahu bahwa ia harus menjaga jarak. Tetapi semakin lama mereka berbicara, semakin sulit mengabaikan perasaan yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Setiap pertemuan dengan Mira, sekecil apapun, terasa lebih intens. Perasaan yang selama ini terkubur dalam kesibukan rumah tangga dan peranannya sebagai ayah rumah tangga kini mulai bangkit kembali. Namun, perasaan itu bukan tanpa konflik. Suatu sore ketika Lina pulang lebih cepat dari biasanya, Rudi sedang duduk di teras belakang rumah, berbicara dengan Mira. Mereka sedang membahas sesuatu yang ringan, tentang film yang baru saja mereka tonton. Tertawa bersama, menikmati percakapan yang ringan yang mengalir, begitu alami. Namun ketika Rudi melihat ke arah jalan, ia terkejut. Ia melihat Lina berjalan menuju rumah. Wajah Lina tampak tegang, tidak seperti biasanya. Rudi buru-buru bangkit dan membereskan beberapa barang, mencoba menutupi apa yang sedang terjadi. Lina yang melihat Rudi dan Mira di teras langsung mendekat. Wajahnya berubah dingin. "Rudi, Mira," suara Lina terdengar serak, meskipun ia berusaha untuk tetap tenang. "Aku kira kamu baru pulang dari belanja, Rudi." Rudi mengangguk gugup, mencoba tersenyum. "Iya, Lina, aku cuma ngobrol sebentar dengan Mira nih kok." Mira yang melihat perubahan ekspresi Lina merasa tidak nyaman. "Oh, Lina, aku hanya mau ngobrol dengan Rudi tentang beberapa hal ringan. Kami tidak mengganggu." Lina memandang Mira dengan tajam. "Tidak ada yang mengganggu, hanya saja aku merasa kamu lebih sering mengobrol dengan Mira daripada dengan aku belakangan ini, Rudi." Nada suara Lina semakin tegang, dan Rudi bisa merasakan ketegangan yang meningkat. Sebelum Rudi bisa menjawab, pintu depan rumah terbuka dan suara orang yang familiar terdengar. "Apa yang terjadi di sini? Lina, Rudi?" Ternyata orang tua Lina, Pak Budi dan Ibu Siti datang berkunjung ke rumah mereka. Mereka baru saja pulang dari perjalanan panjang dan Lina mengundang mereka untuk makan malam bersama. Pak Budi, seorang pria berusia sekitar 60-an, dengan rambut yang sudah memutih, menatap situasi dengan bingung. "Ada apa ini? Kok suasana tampak tegang sekali?" Ibu Siti yang lebih lembut tetapi penuh perhatian menatap Lina dan Rudi dengan tatapan yang menyelidik. "Lina, sayang, kamu terlihat cemas. Ada apa, nak?" Lina menelan ludah.
dan berusaha menyembunyikan kecemasannya. Tidak ada, Bu, hanya sedikit ketegangan. Namun, jelas ada rasa gelisah di wajahnya. Rudy yang merasa semakin tidak nyaman berusaha menjelaskan. Ibu, Pak, aku hanya berbicara dengan Mira sebentar. Kami hanya berbicara ringan. Pak Budi memandang Rudy dan Mira sejenak. Maksudku, kalian baik-baik saja kan? Tidak ada masalah apa-apa kan? Suara Pak Budi terdengar tidak yakin meskipun ia mencoba menunjukkan ketenangan. Mira yang merasa semakin canggung dalam kedatangan orang tua Lina tersenyum kikuk. Tidak, Pak Bu. Kami hanya berbicara tentang beberapa hal biasa, tidak ada yang serius. Lina yang sudah merasa semakin terpojok tiba-tiba berbicara dengan nada yang lebih keras. Rudi, apakah ini hanya percakapan biasa? Setiap kali aku pulang, kamu lebih sering menghabiskan waktu bersama Mira daripada dengan aku. Lina menatap suaminya dengan mata yang penuh luka. Aku mulai merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Suasana di ruang tamu mendadak menjadi tegang. Pak Budi dan Ibu Siti saling berpandangan. Tidak tahu bagaimana harus merespon. Rudi terdiam. Mereka tak bisa berkata-kata. Ia tak tahu bahwa perasaannya sudah melampaui batas yang bisa diterima. Tetapi ia tidak tahu bagaimana cara menjelaskan apa yang sedang terjadi. Mira, mungkin lebih baik kalau kamu kembali ke rumah dulu. Kami ada hal-hal yang perlu dibicarakan. Ujar Lina berusaha tetap tegas meskipun hatinya terasa hancur. Mira yang sudah merasa cemas mengangguk cepat. Tentu Lina, maafkan aku kalau aku mengganggu. Mira pun berlalu, meninggalkan rumah dengan langkah terburu-buru. Setelah Mira pergi, suasana rumah menjadi sunyi. Hanya ada suara detak jam yang terdengar begitu keras di telinga Rudi. Ibu Siti menatap anaknya dengan khawatir, tetapi tidak mengatakan apapun. Pak Budi menghela napas, menatap Rudi dan Lina bergantian. Lina sayang, apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Ibu Siti lembut, mencoba menenangkan anaknya. Lina menatap ibu dan ayahnya, lalu menunduk. Aku merasa seperti Rudi mulai menjauh dariku. Aku tidak tahu kenapa. Aku sudah berusaha mengerti, tetapi Lina tidak bisa melanjutkan perkataannya. Air matanya pun mulai mengalir. Aku mulai merasa ada yang salah, Bu. Rudi yang merasa semakin terhimpit oleh perasaan bersalah berjalan menuju Lina. Lina, aku tidak tahu harus menjelaskan apa. Aku tidak ingin membuatmu terluka. Aku hanya merasa terhubung dengan Mira. Aku tidak bermaksud untuk melukai perasaanmu. Jadi kamu lebih memilih Mira daripada aku. Lina akhirnya mengangkat wajahnya dan menatap suaminya dengan tatapan yang penuh kecewa. Aku sudah bekerja keras untuk kita, Rudi. Aku mencari waktu untuk kita bersama, tetapi kamu malah sibuk dengan Mira. Rudi ingin menjawab, tetapi kata-katanya terhenti. Ia merasa terjebak antara dua dunia. Dunia pernikahannya dengan Lina yang penuh harapan dan dunia baru yang mulai dibangun bersama Mira. Tidak ada jawaban yang cukup untuk mengurangi rasa sakit yang dirasakan Lina. Ibu Siti menghela napas. Langkah-langkahnya berat. Rudi, kamu harus memilih apa yang lebih penting bagimu, keluargamu, atau sesuatu yang tidak pasti. Mira hanya tetangga, tetapi keluarga adalah segalanya. Pak Budi menambahkan dengan tegas. Kamu punya komitmen dengan Lina. Jangan biarkan apa yang terjadi sekarang merusak masa depanmu. Lina dengan air mata yang masih mengalir menatap suaminya. Aku membutuhkan kejujuran Rudy. Jika kamu masih mencintai aku, kamu harus memilih. Kalau tidak, aku akan pergi. Keheningan yang menggantung di udara itu terasa berat. Rudy tidak tahu harus berkata apa-apa. Ia merasa seolah-olah dunianya hancur dalam sekejap. Ia tahu bahwa ia telah melewati batas dan kini ia harus menghadapi konsekuensinya.
Sebenarnya yang terjadi bukan hanya percakapan antara Rudy dan Mira, tetapi Lina selama ini sudah pernah melihat Rudy dan Mira berdekatan melebihi dan melampaui batas sesungguhnya. Namun, pada saat itu Lina mulai meledak dan akhirnya dia harus bertanya kepada Rudy apa yang harus ia pilih. Walaupun Rudy tidak tahu bahwa Lina tahu apa yang sebenarnya Rudy lakukan dengan Mira. Keheningan malam itu terasa sangat mencengangkan bagi Rudy. Wajah Lina yang terluka dan tatapan penuh penyesalan dari orang tuanya terus menghantuinya. Meskipun ia berbaring di tempat tidur, dengan mata terbuka lebar, ia merasa terjepit di antara dua dunia yang begitu berbeda. Di satu sisi ada Lina, istrinya yang setia, yang telah menemani hidupnya selama bertahun-tahun. Di sisi lain ada Mira, tetangga baru yang tanpa diduga telah mencuri sebagian besar perhatiannya serta akal pikiran Rudy. Sesuatu yang tidak pernah ia rencanakan, tetapi kini terasa begitu nyata dan tak terhindarkan. Lina terbaring di sebelahnya, tampak berbalik membelakanginya, mencoba tidur meski tampak gelisah. Rudy tahu bahwa malam ini tidur mereka tidak ada atau tidak akan pernah sama lagi. Ia memejamkan mata, berusaha mengingat kembali kata-kata yang baru saja keluar dari mulut Lina. Jika kamu masih mencintai aku, kamu harus memilih. Kalau tidak, aku akan pergi. Setiap kata itu terasa seperti sayatan tajam yang menembus hatinya. Ia tahu bahwa Lina tidak main-main. Ia bukan sekedar masalah percakapan. Ini adalah masalah kepercayaan yang telah berpecah. Pagi harinya, Rudy bangun lebih awal dari biasanya. Lina masih tertidur dengan punggung menghadapnya. Tubuhnya tampak kaku. Rudy menghela napas panjang, lalu keluar dari kamar. Ia butuh waktu untuk berpikir, waktu yang sangat terbatas, karena ia tahu bahwa keputusan harus diambil secepatnya. Saat ia keluar ke teras, ia melihat Mira sedang duduk di halaman depan rumahnya, menyiram tanaman dengan penuh perhatian. Pemandangan itu seperti memanggilnya kembali untuk melakukan hal itu, meskipun ia sadar bahwa ia sedang melangkah ke dalam perangkapnya sendiri. Setiap gerakan Mira terasa begitu magnetis bagi dirinya. Ada sesuatu yang membuatnya ingin mendekat, berbicara lebih banyak, mendalami hubungan yang kini terasa begitu intens. Namun, langkah Rudi terhenti ketika ia mendengar suara dari dalam rumah. Rudi! Lina dari dalam berteriak, suaranya penuh dengan ketegangan. Rudi segera masuk ke dalam rumah hanya untuk melihat Lina berdiri di ruang tamu dengan ekspresi yang jauh lebih tegas dan serius dari sebelumnya. Wajah Lina yang biasanya lembut kini terlihat seperti batu yang sangat keras. Aku tidak ingin terus hidup dalam ketidakpastian, Rudi, kata Lina. Suaranya terdengar datar namun penuh amarah yang terpendam. Aku sudah cukup sabar dan aku sudah cukup merasa seperti orang bodoh apa yang terjadi antara kamu dan Mira. Apa yang kamu mengabaikan kamu begitu saja? Rudy terdiam sejenak. Mulutnya terasa kering. Ia ingin berbicara, menjelaskan bahwa ia tidak pernah bermaksud melukai Lina. Namun kata-kata itu terasa begitu sulit keluar. Lina menghadapinya dengan tatapan yang penuh harapan, namun juga penuh kemarahan yang tak tertahan. Aku
Aku tidak tahu, Lina, jawab Rudi dengan suara yang bergetar. Ini bukan sesuatu yang aku rencanakan. Mira, kami hanya berbicara, tidak lebih dari itu. Rudi berusaha meyakinkan dirinya sendiri, tapi ia tahu itu tidak cukup. Tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu. Mira muncul di ambang pintu dengan ekspresi cemas, seolah tahu apa yang sedang terjadi. Rudi, Lina, aku tidak ingin mengganggu, tapi aku merasa aku perlu menjelaskan beberapa hal, katanya pelan. Rudi menatap Mira dengan mata yang kosong. Ia merasa cemas namun juga takut. Ini adalah titik yang tidak bisa ia hindari lagi. Dalam sekejap, ia menyadari bahwa pilihan yang harus ia buat tidak bisa dihindari. Satu keputusan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Lina menatap Mira dengan tajam. Matanya menyala. Kamu, kamu datang kemari sekarang? Tidak ada yang perlu kamu jelaskan lagi, Mira. Rudi berdiri di tengah antara keduanya, terjebak dalam pusaran perasaan yang tidak bisa ia atasi. Keputusan itu tidak akan mudah, dan ia tahu apapun yang ia pilih, konsekuensinya akan menyakitkan. Rudi berdiri di tengah ruang tamu. Tubuhnya kaku, wajahnya cemas. Ia merasakan beratnya dunia yang tiba-tiba terjepit di antara dua pilihan besar. Di hadapannya, Lina berdiri dengan mata penuh air mata, sementara Mira berdiri di ambang pintu dengan ekspresi yang sama cemasnya. Orang tua Lina, Pak Budi, dan Ibu Siditi terdiam di samping, seakan menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Keheningan yang begitu mencekam memenuhi ruangan. Rudi, suara Lina pecah, penuh emosi. Kamu harus memilih sekarang. Tidak ada lagi waktu untuk ragu. Lina berjalan menuju pintu, siap untuk meninggalkan rumah jika Rudi tidak bisa membuat keputusan. Rudi ingin berbicara, tapi kata-kata terasa terlambat dan terhambat di tenggorokannya. Ia menatap wajah Lina yang penuh luka, lalu beralih ke Mira yang juga memandangnya dengan harapan dan kecemasan yang sama besar. Ia merasa terjebak. Ia ingin rasanya melarikan diri dari kenyataan ini, tapi ia tahu bahwa tidak ada tempat untuk bersembunyi lagi. Mira melangkah maju. Suaranya pelan tetapi penuh tekad. Rudi, jika kamu merasa bahwa hubungan kami lebih dari sekedar teman, lebih dari sekedar kenalan, maka pilihlah aku. Aku tidak ingin kamu merasa terpaksa, tetapi aku rasa kita bisa lebih dari ini. Lina menatap Mira dengan penuh kebencian. Dia menginginkan kamu, Rudi, dan kamu lebih memilih untuk mendengarkan kata-katanya daripada aku. Lina berteriak, suaranya pecah oleh rasa sakit yang mendalam. Rudi menoleh ke Lina, matanya berkaca-kaca. Lina, aku tidak pernah bermaksud untuk menyakitimu. Aku bingung. Aku tak bisa memilih begitu saja. Mira menatapnya dengan penuh perhatian. Rudi, kamu tidak bisa terus hidup seperti ini. Kamu harus memilih. Apakah kamu ingin mempertahankan keluargamu atau mencari kebahagiaan yang lain? Suaranya begitu tenang. Tetapi setiap kata-katanya terasa seperti beban yang berat. Lina terisak, melemparkan pandangannya ke lantai. Kamu tak pernah berpikir tentang aku, kan? Aku sudah berjuang untuk kita, untuk keluarga ini, tapi kamu memilih untuk mengkhianati aku dengan dia. Suaranya semakin tenggelam dan isak tangis. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Rudi merasa dirinya tenggelam dalam rasa bersalah yang begitu mendalam. Setiap pilihan yang ia buat terasa salah. Setiap kata yang dia ucapkan terasa seperti menghancurkan lebih banyak hati. Akhirnya, dengan suara yang hampir tak terdengar, ia berkata, Lina, aku memilih kamu. Aku memilih keluarga ini. Aku tidak bisa membiarkan kita hancur hanya karena aku tidak bisa mengendalikan diriku dan nafsuku. Lina menatapnya. Ada sedikit kelegaan di matanya, namun juga banyak keraguan. Tapi Rudi, apakah itu cukup? Kamu tidak bisa hanya mengatakan kata-kata itu.
Kamu harus menunjukkan bahwa kamu bisa berubah. Rudy mengangguk pelan. Aku tahu, aku akan berusaha, Lina. Aku akan memperbaiki semuanya. Pak Budi yang sejak tadi pagi, sejak dari awal, hanya mengamati, akhirnya berkata dengan suara penuh di bawah. Rudy, ini bukan masalah yang mudah, tetapi kami percaya kamu bisa memperbaiki semuanya. Jika kamu benar-benar bertekad, tetapi ingat, tidak ada ruang untuk kebohongan dalam pernikahan. Semua harus dibangun kembali dengan kepercayaan. Ibu Siti menambahkan, Mina, kamu juga harus memberi kesempatan. Kita semua pernah mengalami masa sulit, tapi kita saling memberi ruang untuk memperbaiki diri. Rudy mengangguk, merasa ada sedikit harapan yang kembali menyala di dalam hatinya. Ia tahu bahwa ini adalah awal dari perjalanan panjang yang penuh dengan kerja keras dan pengorbanan. Tetapi ia juga tahu bahwa ia memberi 100% untuk memperbaiki hubungan ini. Jika ia ingin menyelamatkan keluarganya, ia harus membuktikan bahwa ia tidak hanya berbicara, tapi benar-benar berubah. Beberapa bulan setelah peristiwa, Rudy dan Lina menjalani kehidupan mereka dengan cara yang berbeda. Setiap hari adalah perjuangan untuk membangun kembali kepercayaan yang sempat hancur. Mereka menjalani terapi pasangan, berbicara lebih terbuka, dan berusaha menyembuhkan luka-luka yang ada. Mira, setelah pernyataan Rudy yang jelas, memutuskan untuk mundur dengan hati yang terluka. Tetapi dengan pengertian bahwa hidup tidak selalu bisa berjalan sesuai keinginan kita. Meskipun ada rasa kehilangan, Mira memilih untuk mencari jalan hidupnya sendiri dan membangun kembali kebahagiaannya, jauh dari hubungan yang penuh ketegangan. Lina dan Rudy, meskipun tak sempurna, perlahan menemukan kembali cinta yang sempat luntur. Rudy belajar untuk menghargai peran Lina dalam hidupnya, sementara Lina belajar untuk lebih percaya pada suaminya. Mereka membangun hubungan baru, sebuah hubungan yang lebih kuat dan lebih matang. Meskipun masa lalu mereka tetap menjadi pelajaran berharga yang tidak akan pernah mereka lupakan. Mereka tahu bahwa jalan ke depan adalah penuh tantangan, tapi untuk pertama kalinya mereka merasa siap menghadapinya bersama dengan penuh kejujuran, pengertian, dan cinta yang lebih kuat dari sebelumnya. Begitulah akhir dari kisah cerita ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan klik lonceng notifikasi biar kamu dapat menikmati kisah cerita lainnya di channel Akan Kuceritakan. Sampai jumpa, bye-bye.